Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wal ya'lamannal kadhibin. Para bapak, para ibu, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Khalid, dumateng sedaya pengurus takmil ingkang kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan setiap dinten Ahad nggih. Leresan kula Ahad wage. Nggih leres. Dan setiap Ahad wonten nggih. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Panjenengan kita sedaya taksih pinaringan nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya Bu? Alhamdulillahirabbil. Bapak-bapak sehat? Kanthi nikmat, kanthi anugerah saking Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya dan sepatutnya kita selalu bersyukur kepadanya. Karena nikmat yang Allah berikan, panjenengan minta ataupun tidak selalu Allah berikan. Keraos napa boten Bu? Jenengan boten nyuwun ataupun jenengan nyuwun niku Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat pada kita. Jenengan napa nate nyuwun, ya Allah panjangkanlah setiap nafas saya. Boten nate pilih, tapi jenengan nafasnya selalu bisa kita rasakan setiap saat. Dengan pun nate nyuwun kalian Gusti Allah diparingi naminipun rezeki. Kadang-kadang boten nyuwun bilih, angger lagi boten kober pada kegiatan, tapi setiap saat Allah tetap memberikan rizki kepada kita. Bahkan yang kadang-kadang kita tidak minta, tiba-tiba Allah memberikan surprise, kejutan. Tiba-tiba ada tetangga munjung, napa jenengan ngarep-ngarep dikunjung? Mboten bilih, tapi tiba-tiba Allah kirimkan lewat tetangga, Allah kirimkan lewat keluarga, Allah kirimkan lewat orang-orang yang kita cintai ataupun orang yang baru kita kenal sekalipun. Itu adalah cara-cara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita.
Bila mekaten sasanapun syukur, monggo kita barengi rasa syukur kita lawan lesan alhamdulillahirabbil alamin, lawan hati merasakan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya selalu menghadirkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita. Bahkan syukur yang paling tinggi adalah bagaimana sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli, mendayagunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi dan tujuan yang Allah berikan kepada kita itu. Berikan kita tangan, fungsinya tangan untuk membantu, menolong. Berikan kita kaki untuk melangkah di jalan kebaikan. Berikan lisan, gunakan lisan kita untuk berkata yang baik-baik saja. Niki namine syukur bil arkan. Rasa syukur dengan cara menggunakan anggota badan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang dados panutan kita, Nabi ingkang dados teladan kita. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sedaya dawuh-dawuhipun, sedaya tindak lampahipun, sehingga kita pikantuk syafaatipun wonten yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, di bulan napa niki Bu? Oktober, kita sudah memasuki bulan-bulan musim hujan. Kalau sudah musim hujan, kondisi dan situasi Banjarnegara dengan letak geografis, letak kondisi tanah yang pegunungan, maka sangat rawan sekali terjadinya yang namanya bencana ataupun tanah longsor. Walaupun panjenengan mungkin daerah kita jauh dari sana, dari gunung, kita juga tidak dekat dengan laut yang suatu saat mengalami pasang ataupun tsunami, ataupun juga tidak dekat dari tanah yang memungkinkan untuk longsor. Tetapi kapanpun kalau Allah berkehendak, musibah jenis apapun, pasti kalau Allah menakdirkan sesuatu, tidak ada sesuatu itu yang tidak mungkin terjadi. Maka ada istilah ungkapan, jangan pernah merasakan aman dari cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sih jauh dari laut, mustahil kena tsunami. Saya sih jauh dari pegunungan, mustahil kena letusan gunung. Saya jauh dari lereng-lereng, mustahil kena longsor. Saya jauh dari sungai, mustahil kena banjir. Jangan pernah merasa aman dari cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu?
Karena konsepnya orang yang beriman, hidup itu adalah cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, kita itu hidup tidak akan pernah lepas dari cobaan, Bapak Ibu. Tidak ada dengan melihat orang kayaknya nikmat sekali ya, kendaraannya mewah, keluarganya kayaknya tentrem adem, rumahnya gedung magrong-magrong, kayaknya nggak ada masalah. Sawang sina. Dia tidak punya masalah barangkali karena tidak cerita saja. Kalau cerita mesti kata masalah sami, Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu pernah suatu saat menggambar, Bapak Ibu, menggambar 4 persegi panjang. 4 persegi panjang tos nggih. Nah, musawwiratul qurrah. Jadi Kanjeng Nabi membuat gambar 4 persegi panjang. Lah, dari kotak balok ngoten iki. Dari 4 persegi panjang itu, tengah-tengahnya digaris lurus oleh Kanjeng Nabi. Sampai keluar garisnya. Bisa digambarkan, Bu? Bisa dibayangkan mboten? Wonten kotak. Gambar kotak saged terbayang. Nah, di tengah-tengah kotak digaris lurus Kanjeng Nabi sampai keluar garis lurus itu. Saged terbayang ya? Setelah Kanjeng Nabi membuat garis lurus tengahnya keluar, yang kotak di atas kamu dibagi 2 berarti ya. Digaris kecil-kecil sampai mentok tenggene kotak pertama. Di kotak kedua karena garis tengah mau nggih, dibuat garis lurus malih sampai terakhir. Ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu maksudnya gambar itu?" Kata Kanjeng Nabi, "Ini adalah kehidupan. Kotak ini adalah ibaratnya seperti dunia. Manusia tidak bisa lepas yang namanya apa Bapak Ibu? Kotak. Dan kotak itu adalah gambaran kematian." Menurut Kanjeng Nabi, gambar kotak itu adalah kematian. Manusia sehebat apapun, sepintar apapun, semampu apapun, ia tidak bisa lepas dari yang namanya kotak kematian itu. Lah, yang di tengah-tengah itu digaris lurus oleh Kanjeng Nabi, keluar. Apa itu ya Rasulullah? Yang garis lurus itu adalah cita-cita manusia. Jadi cita-citanya manusia itu melebihi daripada kotak kematian itu. Artinya apa? Manusia itu selalu ingin hidup, terus ingin panjang umur. Walaupun bisa jadi ia sadar dengan kematian itu, tapi cita-citanya
selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan rizkinya banyak, mudah-mudahan keluarganya tentrem ayem. Jadi cita-citanya manusia itu kadang-kadang melebihi daripada batas kematiannya. Nah, kata Rasulullah, di dalam kotak yang pertama yang digaris lurus itu ada yang namanya garis-garis kecil. Apa itu garis-garis kecil itu? Garis-garis kecil itu adalah cobaan hidup di dalam manusia ketika ia sebelum datang ajalnya. Paham Bapak Ibu? Nah, artinya apa Bapak Ibu? Pada suatu saat manusia akan mengalami yang namanya cobaan dan cobaan terus beruntun. Kalau ia uangnya banyak, dicoba dengan yang namanya penyakit. Kalau tidak lewat penyakit, maka ia akan dicoba lewat keluarganya. Di dalam keluarganya ada masalah sehingga menyebabkan tidak tentram. Selalu ada pertikaian, pertengkaran. Kalau tidak itu, maka apa? Akan dicoba lewat tetangganya. Akan dicoba dengan kondisi yang namanya musibah dan yang lainnya. Kalau manusia lepas itu semuanya, maka manusia juga akan mengalami yang namanya penuaan. Kaya sudah waktunya masih longgar, rizkinya mabrak-mabrak di mana-mana, tapi manusia tidak akan lepas dari yang namanya sifat tua. Makanya Bapak Ibu, manusia itu ketika waktu kecil ia lemah secara tenaga, tidak punya uang, juga tidak punya, tapi apa? Waktunya ia punya waktu yang masih lama. Ketika dewasa, manusia punya yang namanya kemampuan, tenaga yang kuat. Kemudian pada waktu dewasa secara rizki kadang-kadang belum mapan, tapi ia punya waktu yang cukup. Begitu sudah tua, mungkin rizkinya sudah cukup, tetapi badannya semakin ringkih dan juga peluang waktunya semakin sedikit. Itulah cobaan-cobaan yang selalu menghantui kehidupan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, manusia itu pada saat yang sama ia mendapatkan kebahagiaan, bisa jadi pada waktu detik berikutnya ia akan mengalami kesedihan. Terus menerus itu sampai mengalami kotak. Kalau ia sudah penuh, turun lagi cobaan berikutnya. Ini sudah selesai, ada lagi cobaan berikutnya. Ini sudah selesai, cobaan lagi berikutnya. Sehingga apa? Sampai pada akhirnya akan datang yang namanya kematian. Masalahnya adalah apa Bapak Ibu? Karena manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya cobaan, bagaimana konsep kita sebagai orang yang beriman menyikapi cobaan hidup itu? Karena ini sangat penting. Jangan sampai kemudian orang yang beriman kenal yang namanya putus asa. Jenengan pernah mendengar
yang belum lama. Walaupun saya orang Kementerian Agama, tapi itu dijadikan yang namanya ibroh, pelajaran. Apa sih kurangnya? Kepala kantor Kementerian Agama bunuh diri, Bapak Ibu. Pernah mendengar, Bu? Pernah mendengar apa betul? Pernah nggih? Ia bergerak di bidang agama, kepala lagi, Bapak Ibu. Kenapa bisa itu terjadi? Berarti ada yang salah di dalam memahami konsep beragama. Terlepas itu adalah karena apapun, tapi mengakhiri hidup dengan cara seperti itu, jelas ia tidak berpegang kepada ajarannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin orang yang awam, walaupun sama-sama dosanya, tapi masih bisa kita memaklumi. Oh iya, lakukan itu pantas, orang tahu ngaji. Atau lagi ia bukan orang yang ahli ibadah, tapi ini bergerak dalam bidang agama, bisa sampai mengakhiri hidup demikian itu. Nah, maka dari itu perlu kita kuatkan kembali bagaimana konsep agama kita menyikapi yang namanya cobaan hidup itu. Napa Bapak Ibu? Yang pertama, sikapi apapun cobaan yang Allah berikan itu dengan cara selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menurut kita buruk bisa jadi menurut Allah itu baik. Bisa jadi apa yang menurut Allah itu buruk, tetapi menurut manusia adalah baik. Asa ayyakuna khairan min. Maka dari itu apa? Selalu yang ditanamkan agama, kalau ada yang namanya musibah ataupun bencana, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu Bapak Ibu, saya mungkin pernah cerita, seorang yang biasa bisnisnya tidak main-main, antar negara. Saat itu ia sudah harus pergi ke luar negeri. Ketika sudah ditentukan jamnya, tiba-tiba ia ingat belum sholat asar, karena belum sempat dijamak, lupa banget sibuknya. Habis sholat asar karena banget capeknya, ternyata ngantuk tertidur. Karena tertidur padahal jam pesawat akan landing, akan terbang, itu sudah ditentukan jam sekian, jam 4, ternyata termantuk sampai lebih. Sehingga apa? Sehingga pesawatnya sudah terbang. Begitu terbangun ternyata sudah jam 5. Berapa kerugian yang ia dapatkan karena apa? Gara-gara sudah melakukan perjanjian
sehingga semuanya rizki yang sudah di depan mata itu, sudah tekan kontrak dan yang lainnya, tinggal mendapatkan uangnya, itu lenyap karena apa Bu? Tertidur. Ia menyesal karena sholat kemudian ngantuk. Selang beberapa jam kemudian, sayup-sayup ia melihat televisi sambil berjalan, mendengar ada pesawat lost kontak, hilang kontak, yang kemudian dikatakan terjatuh di hutan belantara. Yang pertama, ia mengutuk dirinya sendiri, menyesali. Tapi detik berikutnya ia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu sing kelas-kelas kakap, wong sing duwe sing bisnisnya antar negara. Dulu ada ya yang kecil-kecilan, seorang tukang Bu, tape, jenengan tahu ya. Ia kalau mau menjual tapenya ke pasar itu harus melalui yang namanya di sawah itu, ditenteng, digotong dulu itu loh. Sama, begitu tapenya mau dijual, karena sangat terburu-buru, kepleset, tapenya tumblek-blek, orang sih bisa dijual. Akhirnya apa? Mengutuk-ngutuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa? Wis rezeki saya dari jualan tape, malah tapene jenengan jatuh dewe, malah nyengene Gusti Allah. Begitu ia menyesali dengan kondisinya itu, bahkan melaknat Allah. Begitu datang berita apa Bapak Ibu? Angkot yang biasa ia tumpangi untuk membawa jualan tapenya ke pasar mengalami remblong kecelakaan. Sekian penumpangnya mengalami luka berat, bahkan ada yang meninggal. Pertama, ia merasa menyesal sekali dengan kondisi tapenya, karena hari itu tidak dapat rizki. Tapi begitu mendengar ada berita angkot yang ia tumpangi mengalami kecelakaan, kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau tadi tapenya enggak kau plesetkan di pantang sawah itu, mungkin saya termasuk jenazah yang ada di dalam angkot yang ditumpangi itu. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang beriman idealnya apapun yang terjadi adalah semuanya rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang bisa jadi, entah itu dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang, Allah akan memberikan yang terbaik. Amin Allahumma. Suudzon kok karo Gusti Allah. Karena apa? Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik Bapak Ibu. Semuanya baik. Hanya cara pandang kita manusia yang belum sampai kepada hakikatnya. Oh, kenapa? Karena manusia pengetahuannya itu terbatas. Pengetahuannya terbatas. Coba kalau kemarin kita ditimpa yang namanya COVID-19 hampir 2 tahun ya. Coba apa yang kita lakukan? Masya Allah, orang semuanya tidak boleh yang mana berkerumun, salaman Allah bukan pareng. Wong-wongon ajarannya senyum malah nganggo masker, bagaimana senyumnya? Iya.
Tetapi ada apa ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala? Walaupun terlepas apakah itu ada yang namanya konspirasi atau apa, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, segala sesuatu itu tidak akan terjadi. Supaya apa? Hikmahnya dari itu. Hikmahnya jangan pernah kita itu merasa sombong. Nyatanya apa Bu? Gede dhuwur, ayu, ganteng, jenengan kena virus sedikit wis pilek, malah kata sing sedan, banyak yang meninggal. Itu yang harus kita pegang. Jangan pernah merasa kita berbangga diri dengan yang namanya apa yang kita miliki. Dulu pernah terjadi dengan yang namanya pernah, kalau anak-anak muda itu pernah nonton film yang namanya Titanic. Pernah Bu? Nana darah? Ah ya, anggar darah pernah berarti pun kesepuhan. Itu yang namanya Titanic itu. Kapal terbesar kala itu. Yang peralatannya serba canggih, serba modern. Sampai karena apa Bapak Ibu? Karena kebanggaannya dengan penciptaan teknologi perkapalan saat itu, insinyurnya sampai bilang begini Bapak Ibu, kapal ini adalah kapal paling modern, paling hebat. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saking sombongnya insinyurnya ini sampai mengatakan bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal yang sebesar ini. Karena menurut insinyurnya itu peralatannya semuanya serba canggih. Begitu berlayar baru beberapa menit tiba-tiba kapal itu menabrak gunung es dan terbelah. Semua para kru kapalnya kemudian meninggal. Ada beberapa orang yang kemudian diabadikan di dalam kisah itu. Jadi apa Bapak Ibu? Apapun yang kita dapati dari sebuah musibah, yang pertama adalah kita perlu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baik sangka itu urusan hati Bapak Ibu. Urusan hati itu yang tahu kita panjenengan semuanya. Semakin kita tidak menerima terhadap takdir dan ridho Allah, semakin berat beban itu. Maka dalam satu hadis qudsi Allah katakan, "Malam yardo bi qudoi walam tasbir ala balai falyakhruj minal ardi wal yadlub robban siwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Malam yasbir ala balai," siapa orangnya yang tidak sabar dengan cobaanku, walam yaqda bi qadai, dan ia tidak menerima terhadap qadha ketentuanku, falyakhruj minal ardi wal yatlub robban siwaya, silakan keluar dari bumiku dan silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jajal ibu bapak, jenengan yang mboten sabar karo cobane Gusti Allah, kongkon metu sing bumine Gusti Allah, golek bumi ning di maning jajal rika. Silakan cari, kata Allah, fal yatlub robban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku.
Ini tegas Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita harus menerima terhadap yang namanya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Yang kedua adalah dengan cara bersabar. Kalau menerima musibah, cobaan dalam bentuk apapun, entah itu musibah berupa bencana alam, musibah kurangnya rezeki, musibah penyakit, musibah dalam rumah tangga. Yang kedua resepnya adalah sabar. Sabar niku napa sih Bapak Ibu? Sabar itu menurut para ulama habsun nafsi anil jaza wal lisan anil tasyakku wal jawarih an lutbil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihima. Jadi yang namanya sabar itu adalah menahan nafsu dari merasa mengeluh. Nate mengeluh Bu? Nate napa sering? Jujur mawon ketinggal saking mriki. Menahan dari mengeluh. Kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nek jenengan mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kepada manusia. Kadang-kadang mengeluh kepada manusia, iya yang dicurhati, kemudian satu nada satu irama disimpen. Angger sing dicurhati dilale ora seneng, walah rasa kena. Lah malah didais-dais jenengan. Maka apa? Yang paling penting adalah habsun nafsi anil jaza wal lisan anil tasyakk. Jiwanya tidak mengeluh dan lisannya tidak pernah mengadu kepada sesama manusia. Angger cerita mesti ceritane nglangsak terus. Karena apa? Karena kita selalu mengadunya kepada manusia. Sekali dua kali manusia mendapatkan curhatan, keluhan, mungkin ia akan mendengarkan keluhan panjenengan. Mungkin ia akan membantu, menolong. Tapi kalau terus menerus, lah legeh temen ceritane ngenes bae. Gini betul? Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia selalu meminta kepada saya itu senang. Jadi Allah suka kalau hamba-hambanya selalu memohon kepadanya. Manusia sebaliknya, semakin ia dimintai pertolongan, semakin jelek, bosan, nyuruh tulung baik. Nah, gini betul Bu? Iya. Maka agama mengajarkan innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya saya mengadu dan mengeluh atas kesedihanku ilallah, hanyalah ditujukan kepada Engkau ya Allah. Niki resepnya agama Bapak Ibu. Hanya dulu ada orang memahami di dalam musibah itu ada dua Bapak Ibu. Ada seorang yang sakit. Ada orang yang sakit. Yang satu memahami musibah itu, ia selalu curhat dengan Allah Subhanahu wa taala.
mengadu dengan penyakitnya hanya kepada Allah. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi tingkatannya, malah ia selalu senang ketika mendapatkan sesuatu yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kira-kira tingkatan yang pertama atau tingkatan kedua, Bapak Ibu? Kayaknya masih tingkatan pertama. Kalau orang sudah tingkatannya luar biasa, seperti para nabi, para orang-orang yang soleh. Karena iya Pak, loh, kenapa engkau mendapatkan cobaan dari Allah? Kenapa engkau malah selalu senang? Bagaimana tidak senang? Kekasih saya mencubit saya. Ini kan biyen pas pacaran pada waktu jadi dulu dari bojone dijiwit kalau pacarnya seneng nopo mboten Bu? Pingin tambah malih nopo mboten? Pingin, karena merasa diperhatikan. Begitulah ada orang-orang tertentu yang ketika ia dicubit mendapatkan satu musibah, merasa itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun saged ngaten niku jenengan. Sampun saged napa dereng? Nah, kalau sudah bisa begini, wah, jenengan layak jadi nabi. Layak jadi orang-orang yang kualitas imannya luar biasa. Karena apa? Ada musibah itu dianggap perhatian Allah kepada kita. Karena ia menganggap bahwa apa? Musibah cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti Allah memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Berarti kita sudah semakin dekat dengan orang yang memberikan perhatian. Jajal ibu-ibu niku jenengan ndongane nyuwun kali Gusti Allah. Angger lagi sehat, menawi jenengan sehat, dengan pada waktu sakit kira-kira ndongane serius pun Ibu. Nah, jenengan lagi duitnya akeh, lagi ora ada duit, kira-kira serius ndongane lagi ora ada duit apa lagi ada duit? Nah, itu artinya jenengan lebih baik tidak punya uang ben lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi betul? Iya kan? Nyatanya kalau kita justru semakin tidak diberikan cobaan oleh Allah, kita itu malah semakin jauh, malah bisa sombong. Lah ini dipahami oleh orang-orang dulu. Justru kadang-kadang ada satu musibah yang itu bisa jadi adalah sebuah kenikmatan, dan ada sebuah kenikmatan yang bisa jadi itu adalah musibah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada satu musibah yang hakikatnya itu adalah nikmat. Bagaimana memahami ini Bapak Ibu? Sakit itu musibah atau nikmat? Menurut jenengan musibah. Tapi kalau itu dipahami bagi orang-orang yang punya hakikat, itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena semakin ia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang duwe duit, kue musibah apa nikmat Bu? Kue mesti sepakat musibah kue. Tapi bisa jadi itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Jenengan semakin banyak dekat kepada Allah, wiridannya semakin dikatai. Ya Razzaqu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Wahhab, ya Allah yang memberi rizki, ya Allah yang maha memberikan sesuatu.
Gini mboten Bu? Kan berarti musibah bisa jadi hakikatnya nikmat. Kalau itu jenengan dengan musibah itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Tapi bisa jadi sebuah kenikmatan akan menjadi musibah kalau kenikmatan itu semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Apa Bu? Istidraj. Istidraj itu orang diberikan nikmat tapi semakin ia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek nganggo duit terus anane lencer bagaimana ning dindi. Pengene belanja mawon. Biasanya anggar bar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim. Begitu duitnya lagi akeh. Assalamualaikum langsing salam langsung lencing buat tinggi malik. Ini yang namanya nikmat jadi musibah. Yang ketiga Bapak Ibu, ridho dengan ketentuan Allah, rela menerima yang namanya ketentuan Allah. Hebatnya orang beriman itu ada yang namanya keimanan kepada takdir Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau dipahami oleh orang beriman tidak bisa lepas dari yang namanya campur tangan Allah. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mungkin begini Bapak Ibu, penjelasan ilmiahnya. Ini terjadi longsoran itu karena banyak tumbuh-tumbuhan di sana yang tidak punya akar tunggal, akar serabut, sehingga ini kalau musim hujan bisa terjadi longsor. Orang-orang yang hanya melewat pengetahuan saja, ini yang namanya gempa ini karena di dalam tanah itu ada gesekan antara lapisan-lapisan satu menyelusup pada yang lainnya sehingga terjadi tumpukan. Itu kalau orang ilmuwan memahami bahwa bencana itu karena ada sesuatu yang hubungan, karena memang ya wajar, karena ilmu pengetahuan itu didasarkan pada logika. Sebab musabab. Kalau orang yang ahlinya di dalam bidang perklinikan, perdukunan, ini ini terjadi sesuatu itu karena apa Bapak Ibu? Banyak terjadi musibah di tikungan ini karena kurang sajen. Gini betul? Iya, karena yang pakai hubungannya adalah dukun, klinik lewatnya yang namanya jin. Mulanya orang usah percaya sama jin Bapak Ibu. Jin itu walaupun benar itu hanya kebenaran saja, kebetulan saja, bukan kebenaran. Walaupun betul itu kebetulan saja. Kalau dulu orang ini jembatan ini runtuh karena kurang saja. Menurut insinyurnya ini karena campuran antara pasir dengan semennya kurang atau besinya ukuran besinya. Orang ilmu pengetahuan. Tapi apa? Sampai-sampai kalau kita pengen acaranya lancar, ini biar tidak hujan, maka ini perlu di Mandalika Ibu. Nganggen apa Bu? Pawang hujan. Akhirnya tetap pawangnya kudanan juga.
Nah, bagi orang yang beriman, apapun itu adalah sebab dari segala penyebab yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tasqutu min warqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun-daunan yang terjatuh dari dahan, dari tangkai, wala habbatin fi dhulumatil ardi, begitu juga biji-bijian yang pada waktu asalnya di musim kering tidak ada yang namanya rerumputan, tidak apa, tapi kemudian begitu hujan Allah tumbuhkan, baik itu pada waktu kering maupun juga waktu basah. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu tanah yang kering bisa tumbuh, tanah yang basah bisa subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Illa fi kitabim mubin, itu bukan fenomena biasa, tetapi itu sudah tercatat di dalam rangkaian takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman melihat segala sesuatu itu selalu semuanya ini ada dalamnya. Siapa dalam kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, hati ini akan menjadi tenang. Mulane sing jenenge pengertian sabar niku ya hatinya mencegah, menahan diri dari tidak putus asa, lisannya juga walisan anitasya, lisannya tidak ngomel, tidak ngedumel. Kadang-kadang sabar Bu, memang sudah ketemu. Sabar orang alami. Jajal ngalami kayak aku. Oke, jadi durung sabar. Angger ngomong sabar malah jarane, sampean ngomong sabar bisa bae. Jajal ditimpa musibah yang ini, mungkin juga orang bisa sabar. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah ketika terjadi begitu musibah pertama terjadi. Kalau bahasanya Rasulullah itu inda sodamatil ula, ketika gentakan pertama. Begitu jangan dapat musibah mendengar berita ini, langsung semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sabar yang sesungguhnya yang paling hebat, ketika baru terjadi musibah itu kita langsung melarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu sabarnya setelah berlalunya waktu lah, ya prigeman ning wong anane kaya gue. Baru sekian waktu baru menyadari, itu sudah bagus, masih kembali kepada Allah. Yang tidak bagus sudah lesanya medumel, hatinya tidak terima, bahkan kadang-kadang kemudian sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa kecuali itu adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong sing putus asa kuwi dianggap oleh Allah sebagai orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nomor sekawan ingin menika jadikan cobaan ataupun juga musibah itu sebagai pelajaran.
sebagai peringatan kepada kita. Karena Bapak-bapak, di dalam menyikapi yang namanya musibah, apapun itu bentuknya, musibah niku wonten tiga Bapak Ibu. Ingkang setunggal, musibah itu merupakan fitnah atau cobaan. Kalau kita bahasa fitnah itu adu domba, tapi bahasa Al-Quran fitnah itu cobaan. Innamal hayatud dunya fitnatun wa sesungguhnya dunia itu ya cobaan dan main-main. Bagi orang yang beriman, musibah ataupun apa itu bentuknya bisa jadi itu merupakan cobaan atau ujian. Ini kalau orang yang imannya kuat, imannya hebat. Para nabi apa sih kurangnya? Para nabi apa sih masalahnya? Ya orang yang menyampaikan risalah, ya orang yang menyampaikan yang namanya firman-firman Allah. Ia tidak punya dosa, tapi kok tetap dicoba. Kenapa? Semakin cobaan itu diberikan, maka kalau istilah anak-anak kita, kalau pengen naik kelas maka perlu yang namanya ujian. Semakin ujian itu semakin sulit, maka tingkat kenaikannya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi suatu pohon, maka semakin kuat anginnya. Semakin pendek suatu pohon, maka akan diinjak-injak. Jadi apa? Konsep musibah bisa jadi itu adalah cobaan jika panjenengan kita semuanya. Rasanya saya ya jarang berbuat melanggar aturan Allah, tapi kok masih cobaan, dicoba saja. Nah, bisa jadi itu adalah ujian. Sing ngerti ujian apa sing mboten niku jenengan Bapak Ibu. Kira-kira ini ujian apa napa nggih? Rasanya ya saya selalu taat kepada Allah dan yang lain, tapi kok tetap saja ya Allah. Nah, kalau itu jenengan rasakan, bisa jadi ujian untuk naik kelas. Allah akan berikan anugerah yang lebih besar. Seperti halnya para nabi, para orang-orang yang soleh, yang cobaannya lebih besar daripada kita. Cobaannya Kanjeng Nabi ini besar sekali Bapak. Awit cilik wis ditinggal, meninggal oleh bapaknya yatim. Begitu sudah berapa bulan ia ditinggal ibunya. Sudah begitu dengan kakeknya. Kakeknya meninggal lagi dengan pamannya. Masih cilik ngomong angon ngomong dagang. Itu saja. Setelah itu dapat wahyu menyampaikan risalahnya, kenabiannya. Enggak ada orang-orang zaman jahiliyah, hanya dia sendirian. Sudah begitu dilecehkan, dianggap gila, ditimpa yang namanya lagi ibadah, ditimpuk pakai kotoran onta. Jenengan nate lagi sholat ana wong jeleh banget, kotoran sapi ditimbake tenggene kegeren jenenganku. Dereng nate bilih, belum seberapa, itu baru fisik kecil. Kanjeng Nabi dipateni ketika mau hijrah. Sampai-sampai harus berperang untuk menahan mereka
Wah, dan cobaan-cobaan yang lainnya sampai giginya berdarah karena dilempari batu oleh kaum Taif dan yang lainnya. Jadi kan nate dilempari batu bu, lara untu lah iya untu nih. Kanjeng Nabi bukan sakit gigi tapi dilempari pakai batu giginya. Dan cobaan-cobaan yang lain. Yang kedua, cobaan itu bisa jadi merupakan peringatan. Apa? Peringatan itu karena bisa jadi kita kadang-kadang sregep, kadang-kadang males, kadang-kadang malah belas orang tahu donga, belas orang tahu maca Quran, belas orang tahu mangkat pengajian. Kasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sakit, bisa jadi rezekinya seret, bisa jadi keluarganya tidak sakinah mawaddah warahmah, bisa jadi anaknya beler setengah urip, setengah mati, setengah urip. Itu supaya mengingatlah, introspeksi diri kita, apa ada yang salah dengan diri kita? Jangan-jangan bocah dikandani angel banget. Jangan-jangan ada rizki kita yang tercampur dengan barang yang haram, yang tercampur dengan hal-hal yang subhat. Koreksi diri. Nah, tapi jangan menyalahkan yang lain. Koreksi diri saja. Aja malah tanggane anake angel banget. Kayak mesti kepanganan orang halal kayak. Jenenge suudzon. Hanya untuk introspeksi sendiri. Yang ketiga, musibah itu bisa jadi merupakan azab atau siksa. Kalau kita menyikapi orang beriman, yang namanya siksa itu tidak dikenal. Mulanya aja nyampe mengendikan jenengan kaya kena musibah ning kono. Lho karena ning kono kaya biasane go tuker menukar transaksi apa. Itu bukan azab Bapak Ibu. Azab itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Kalau orang Islam itu namanya peringatan supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aja sampai siksa, azab diazab oleh Allah. Sesama muslim ya jangan begitu. Sudah kena musibah, dicap kena azab, wah itu sudah namanya menyakiti. Dan yang berikutnya, Allah memberikan satu musibah itu adalah hakikatnya untuk saling membantu, saling menolong. Jadi Allah kasih sesuatu kepada saudara kita di sana, di Wanayasa, Tugu Swidak itu ya. Nah, yang sedang mengalami pergerakan tanah dan yang lainnya berapa dusun yang terdampak. Jenengan di sini masih alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Daharannya penak, selimutnya wah tebel-tebel. Di sana selalu setiap saat tanahnya bergerak dan yang lain. Itu Allah ingatkan. Coba kenikmatanmu itu jangan untuk sendiri. Ingat loh ada saudara-saudara kita. Atau Allah sedang mengingatkan pada kita, kalau cobaanmu hanya begitu, ingat loh masih ada saudara-saudaramu lain yang lebih parah lagi cobaannya. Makanya kata orang-orang yang ahli, kalau kita ingin melembutkan hati kita, datanglah kepada orang-orang yang hatinya hancur. Jenengan kok keras sekali, hati kita kok keras sekali Bapak Ibu. Datanglah kepada orang-orang yang sakit, datanglah kepada orang-orang yang terdampak bencana, pada orang-orang yang kena musibah dan yang lainnya. Maka akan melemaskan hati kita, melembutkan hati kita. Dan ingat Bapak Ibu, intinya adalah
bahwa Allah dengan cobaan itu adalah ingin mengingatkan kepada kita supaya kita tidak selalu merasa apa-apa yang kita miliki itu adalah hakikatnya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Bu yang milik jenengan? Kita itu tidak punya hak milik. Manusia hakikatnya adalah hanya memiliki hak pakai. Mungkin. Nyatanya, jenengan punya hak milik. Kenyataannya ada di antara keluarga kita. Mestinya ini kan anak saya, ini istri saya, ini orang tua saya. Kalau jenengan punya hak milik, ya Allah, mestinya ia hidupkan, panjangkan umurnya. Tapi pada kenyataannya kita ditinggalkan oleh orang tua kita, ditinggalkan oleh anak kita, ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kita. Makanya kalau bilang, Bu, niki dalamnya sinten, jenengan jawabannya jangan bilang keras-keras. Ini rumah saya, niki, rumah Allah. Lirih mawon. Karena bisa jadi jenengan bilang ini rumah saya, besok sudah bukan milik rumah jenengan, akan jadi milik rumahnya anak jenengan. Ini bukan. Tidak ada yang milik hakiki kita. Semuanya adalah hak pakai yang suatu saat Allah akan ganti dengan pemilik yang lainnya, dan pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih mekatan jam 7 langkung niku, mugi-mugi wonten manfaatipun, panjenengan tambah sehat, tambah rezekinipun, tambah istiqomah ibadahipun, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Putra wayahe kang saleh solihah niku pun ayem. Pokoknya anggere wis usia-usia kados panjenengan ngaten niku, apa sih yang mau dicari lagi, Bu? Kira-kira apa? Pinginnya kan, ya Allah ampuni kesalahan dan dosa saya ingin kembali kepadamu dengan dalam keadaan husnul khotimah. Kan ngaten niku, Bu. Nggih, Pak. Sepakat? Setuju? Deal? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabili makata nyunakum pemakuntan. Monggo kita akhiri kanthi doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.